Australia adalah rumah bagi banyak hewan unik. Salah satunya adalah quoll. Quoll adalah hewan yang menarik dan penuh misteri yang seringkali tidak dikenal oleh banyak orang di luar Australia. Quoll kadang-kadang disebut kucing asli. Ini karena mereka terlihat dan berburu seperti kucing. Mereka adalah predator yang gesit dan cerdas, yang menggunakan kecepatan dan kelincahan mereka untuk menangkap mangsa. Namun, quoll bukanlah kucing. Mereka adalah marsupial, seperti kanguru dan koala. Ini berarti mereka melahirkan anak yang sangat kecil, dan kemudian membesarkannya di dalam kantong. Quoll penting bagi ekosistem Australia. Mereka membantu menjaga keseimbangan alam dengan mengendalikan populasi hewan kecil dan serangga. Tanpa quoll, ekosistem bisa menjadi tidak seimbang. Quoll ditemukan di berbagai wilayah Australia. Mereka dapat hidup di hutan hujan, padang rumput, dan bahkan di daerah berbatu. Jenis yang paling umum adalah quoll utara, yang dikenal karena ukurannya yang lebih kecil dan bulunya yang berbintik-bintik. Quoll timur, yang memiliki bulu yang lebih halus, quoll barat, yang sering ditemukan di semak belukar, dan quoll harimau, yang merupakan yang terbesar dari semua jenis quoll. Setiap jenis quoll memiliki ciri khasnya sendiri. Mereka semua memiliki peran penting dalam ekosistem mereka masing-masing. Sayangnya, quoll menghadapi ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka. Hilangnya habitat, perburuan, dan predator yang diperkenalkan adalah beberapa ancaman utama. Kita perlu belajar tentang quoll dan melindunginya. Upaya konservasi sangat penting untuk memastikan mereka tidak punah. Ini akan membantu memastikan kelangsungan hidup mereka untuk generasi mendatang. Dengan memahami dan menghargai quoll, kita dapat bekerja sama untuk melindungi masa depan mereka. Quoll adalah makhluk yang relatif kecil. Mereka adalah hewan yang sangat menarik dan unik. Seringkali tidak dikenal oleh banyak orang di luar Australia dan Papua Nugini. Ukuran mereka biasanya sebesar kucing rumahan, yang membuat mereka cukup mudah untuk dibedakan dari hewan liar lainnya di habitat mereka. Tubuhnya panjang dan ramping, dengan kaki yang pendek. Bentuk tubuh ini memungkinkan mereka untuk bergerak dengan gesit melalui semak-semak dan hutan. Quoll memiliki bulu yang tebal. Bulu ini tidak hanya memberikan perlindungan dari cuaca dingin, tetapi juga dari predator. Bulu ini membantu mereka tetap hangat di tempat dingin. Di lingkungan yang lebih dingin, bulu mereka menjadi lebih tebal untuk memberikan isolasi tambahan. Bulunya biasanya berwarna coklat kemerahan atau hitam. Bulunya ditutupi bintik-bintik putih, yang memberikan mereka penampilan yang sangat khas. Bintik-bintik ini membantu quoll berkamuflase di semak-semak. Kamuflase ini sangat penting untuk menghindari predator, dan untuk mendekati mangsa mereka tanpa terdeteksi. Quoll memiliki moncong yang panjang dan runcing. Moncong ini sangat berguna untuk mencari makanan di tanah dan di antara dedaunan. Mereka memiliki gigi dan cakar yang tajam. Gigi dan cakar ini sangat efektif untuk menangkap dan memakan mangsanya, seperti serangga, burung kecil, dan mamalia kecil. Ini sempurna untuk menangkap dan memakan mangsanya. Quoll memiliki ciri khas yang membuat mereka unik di antara marsupial lainnya. Mereka memiliki hidung berwarna merah muda. Hidung ini sangat sensitif dan membantu mereka dalam pencarian makanan. Hidung ini lembab, yang membantu mereka mencium bau mangsanya. Kemampuan penciuman mereka sangat tajam, memungkinkan mereka untuk mendeteksi mangsa dari jarak yang cukup jauh. Ekor quoll juga cukup panjang. Ekor ini tidak hanya membantu dalam keseimbangan saat mereka bergerak cepat, tetapi juga dalam komunikasi dengan quoll lainnya. Panjangnya hampir sama dengan tubuhnya. Ekor yang panjang ini adalah salah satu ciri fisik yang paling mencolok dari quoll. Quoll ditemukan di berbagai habitat di seluruh Australia. Mereka adalah hewan yang sangat adaptif, dan dapat ditemukan di berbagai jenis lingkungan. Mereka lebih suka tinggal di daerah dengan vegetasi yang lebat. Vegetasi yang lebat memberikan mereka tempat berlindung yang ideal. Ini memberi mereka perlindungan dari predator. Dengan kemampuan kamuflase mereka, quoll dapat bersembunyi dengan baik di antara dedaunan dan semak-semak. Quoll juga ditemukan di hutan, hutan kayu, dan padang rumput. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan berbagai jenis habitat ini. Beberapa spesies quoll, seperti quoll harimau, ditemukan di hutan hujan. Hutan hujan menyediakan lingkungan yang lembab dan kaya akan sumber makanan. Daerah ini menerima banyak curah hujan. Curah hujan yang tinggi memastikan ketersediaan air yang cukup untuk quoll.
Spesies lain, seperti kuol barat, ditemukan di daerah yang lebih kering. Mereka telah beradaptasi untuk hidup di lingkungan yang lebih gersang. Kuol membutuhkan akses ke air. Air sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Mereka akan sering tinggal di dekat sungai dan aliran air. Sayangnya, kuol kehilangan habitatnya. Kehilangan habitat ini sangat mempengaruhi populasi mereka. Ini karena aktivitas manusia seperti penggundulan hutan dan pertanian. Aktivitas ini mengurangi area tempat tinggal alami kuol. Hilangnya habitat merupakan ancaman utama bagi kelangsungan hidup kuol. Upaya konservasi sangat penting untuk melindungi spesies ini dari kepunahan. Kuol adalah hewan karnivora, artinya mereka makan daging. Mereka adalah pemburu oportunistik. Kuol akan memakan berbagai macam mangsa. Makanan mereka termasuk serangga, reptil, burung, dan mamalia kecil. Kuol dikenal memakan bangkai. Ini adalah daging hewan mati yang membusuk. Kuol memainkan peran penting dalam ekosistem. Mereka membantu mengendalikan populasi hewan mangsanya. Kuol memiliki indera penciuman yang kuat. Ini membantu mereka menemukan makanan mereka. Mereka juga pemanjat yang baik. Ini memungkinkan insting untuk menangkap mangsa di basis. Bagian 5. Kehidupan sikor kuol. Kuol adalah hewan soliter. Mereka lebih suka hidup sendiri. Kuol hanya berkumpul selama musim kawin. Ini adalah saat jantan dan betina kawin. Kuol adalah hewan nokturnal. Mereka paling aktif di malam hari. Pada siang hari, kuol tidur di sarang. Mereka membuat sarang ini di batang kayu berlubang, celah-celah batu atau liang. Kuol adalah hewan teritorial. Mereka akan mempertahankan wilayah mereka dari kuol lain. Kuol berkomunikasi satu sama lain menggunakan berbagai suara. Ini termasuk desisan, geraman, dan kicauan. Bagian 6. Keluarga kuol. Kuol berkembang biak setahun sekali. Musim kawin bervariasi tergantung pada spesiesnya. Setelah kawin, kuol betina akan melahirkan anak kuol. Anak kuol disebut joey. Jumlah joey dalam satu tandu dapat bervariasi. Biasanya antara 2 dan 8. Joey dilahirkan buta dan tidak berbulu. Mereka sepenuhnya bergantung pada induknya untuk bertahan hidup. Joey akan tinggal di kantong induknya selama beberapa bulan. Kantong ini terletak di perut induknya. Ini memberi Joey tempat yang aman dan hangat untuk tumbuh. Bagian 7. Kuol dalam bahaya. Sayangnya, kuol menghadapi sejumlah ancaman. Ancaman ini telah menyebabkan populasinya menurun. Kuol sekarang dianggap sebagai hewan yang terancam punah. Ini berarti bahwa mereka berisiko punah. Salah satu ancaman terbesar bagi kuol adalah hilangnya habitat. Ketika manusia membuka lahan untuk pertanian dan pembangunan, kuol kehilangan rumah mereka. Ancaman lainnya adalah masuknya hewan liar. Kucing dan rubah liar memangsa kuol. Mereka bersaing dengan kuol untuk mendapatkan makanan dan sumber daya. Kuol juga berisiko terkena penyakit dan keracunan. Bagian 8. Melindungi kuol. Upaya sedang dilakukan untuk melindungi kuol dan habitatnya. Organisasi konservasi bekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang nasib kuol. Mereka juga bekerja untuk melindungi dan memulihkan habitat kuol. Salah satu cara untuk melindungi kuol adalah dengan mengendalikan populasi hewan liar. Ini dapat dilakukan melalui program perangkap dan umpan. Langkah penting lainnya adalah mengurangi hilangnya habitat. Ini dapat dilakukan dengan membuat kawasan lindung untuk kuol. Penting untuk mendukung upaya konservasi. Kita semua dapat berperan dalam melindungi kuol untuk generasi mendatang. Bagian 9. Fakta menarik tentang kuol. Kuol adalah makhluk yang mempesona. Mereka memiliki beberapa karakteristik yang unik. Misalnya, kuol adalah marsupial karnivora terbesar di daratan Australia. Mereka memiliki gigitan yang sangat kuat untuk ukuran mereka. Kuol juga dikenal karena kemampuannya memanjat pohon. Mereka menggunakan cakarnya yang tajam untuk mencengkeram kulit kayu. Kuol betina memiliki adaptasi khusus. Mereka dapat menunda kehamilan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mengatur waktu kelahiran anak-anak mereka dengan kondisi yang menguntungkan. Kuol memainkan peran penting dalam budaya aborigin. Mereka ditampilkan dalam banyak cerita dan lagu tradisional. Bagian 10. Mengapa kuol penting? Kuol adalah bagian penting dari ekosistem Australia. Mereka membantu menjaga keseimbangan alam. Sebagai predator, kuol mengendalikan populasi hewan mangsanya.
Ini mencegah satu spesies menjadi terlalu dominan. Quoll juga berperan dalam penyebaran benih. Mereka memakan buah-buahan dan kemudian menyebarkan benih melalui kotorannya. Ini membantu menjaga keanekaragaman tumbuhan. Hilangnya quoll akan berdampak signifikan pada ekosistem Australia. Sangat penting untuk melindungi hewan-hewan ini. Konservasi mereka sangat penting untuk kesehatan lingkungan kita. Bagian 11, pelajari lebih lanjut tentang quoll. Masih banyak yang harus dipelajari tentang quoll. Para ilmuwan terus mempelajari perilaku, ekologi, dan kebutuhan konservasi mereka. Anda dapat membantu melindungi quoll. Pelajari lebih lanjut tentang makhluk-makhluk yang menarik ini. Bagikan pengetahuan Anda dengan orang lain. Dukung organisasi konservasi yang berupaya menyelamatkan quoll. Dengan mengambil tindakan, kita dapat membantu memastikan bahwa quoll terus berkembang di alam liar Australia.